etika ini dijabarkan, didefinisikan sebagai suatu norma ya, nilai atau pola tingkah laku dari seseorang atau suatu kelompok tertentu, terutama dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Ini nanti kaitannya dengan etika profesi ya, karena profesi ini memberikan pelayanan jasa. Nah, siapa yang disebut dengan profesi? Ya, profesi ini banyak ya. Ya, di mana ciri-cirinya dia mengikuti pendidikan sesuai dengan standar nasional. Ya, ada standarnya. Kemudian pekerjaannya berlandaskan etika profesi. Jadi ada sekumpulan orang ya dengan profesi yang sama, dia mempunyai etika tersendiri. Ya, yang itu mungkin berbeda dengan kelompok profesi yang lain etikanya. Kemudian yang berikutnya dia mengutamakan panggilan kemanusiaan daripada keuntungan. Ya, apalagi yang kalau profesi yang berkaitan dengan profesi kesehatan, ya, dokter gigi, perawat, bidan, ya, tenaga kesehatan yang lain, ya, analis kesehatan, ya, sarjana kesehatan masyarakat, semuanya merupakan profesi yang dia mengutamakan panggilan kemanusiaan, sehingga dia dalam bekerja itu tidak hanya sekedar mencari keuntungan ya untuk mendapatkan profit ya, tetapi juga di sisi lain kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, seringkali ya, harus mengutamakan kepentingan orang lain ya, panggilan kemanusiaan. Ya. Kemudian pekerjaannya legal ya, ada perizinannya, ada surat izinnya ya. Dan pada profesi ini ya, terutama profesi kesehatan ini, ada suatu kaidah di mana mereka-mereka yang berkecimpung di dalamnya ini adalah mereka-mereka yang akan belajar sepanjang hayat. Jadi belajarnya tidak hanya berhenti pada jenjang pendidikan tertentu. Karena dia bekerja melayani masyarakat, bekerja untuk mengikuti panggilan kemanusiaan, maka sepanjang dia bekerja itu, dia belajar. Ilmunya semakin banyak, semakin bertambah. Ya, belajar sepanjang hayat. Kemudian biasanya slide-nya nggak ganti. Hah? Ya dokter, masih slide pertama. Tidak dokter. Aduh, sebentar ya. Nggak usah saya slideshow ya, coba ya. Oh iya, nggak ganti dia ya. Sebentar, saya coba lagi ya. Ganti nggak ini? Belum dokter. Hah? Ciri pekerjaan profesi ya? Masih masih judulnya. Oke deh, nggak usah saya slideshow ya. Sekarang apa yang terbaca? Ciri pekerjaan profesi. Kelihatan? Slideshow? Sudah dokter. Sudah ya? Oke. Saya matikan. Ya, videonya saya matikan aja ya. Dan dia bergabung di dalam suatu organisasi profesi, ya. Jadi banyak sekali organisasi profesi di bidang kesehatan saja banyak sekali ya. Ada IDI, ya, Ikatan Dokter, ada PDGI, Persatuan Dokter Gigi, ada IBI, Ikatan Bidan Indonesia, ada PPNI, ya, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada persatuan-persatuan yang lain ya, analis kesehatan ya, ada Patelki namanya, tenaga laboratorium. Kemudian kalau Kesmas ada Persakmi, ada IAKMI ya. Ya, jadi yang dinamakan profesi itu dia bergabung di dalam suatu organisasi profesi. Nah,
setiap profesi itu mempunyai standar etika sendiri-sendiri, punya aturan yang dibuat oleh kelompok yang dijadikan pedoman dalam mereka berperilaku menjalankan profesinya, melayani masyarakat kalau yang berkaitan dengan profesi kesehatan. Ganti nggak slide-nya? Belum, dokter. Hah? Ciri pekerjaan. Apa yang terbaca sekarang? Ciri pekerjaan. Hah? Ciri pekerjaan profesi. Oh, nggak mau pindah ya? Sebentar ya. Apa dia ini? Standar profesi sekarang yang terbaca. Tapi nggak slideshow ya? Iya, dokter. Iya. Tidak Sudah gini aja. slideshow. Nggak usah di slideshow deh. Daripada ruwet. Nanti bisa dibaca nanti setelah ini akan saya upload ya materinya ya di MMP. Memang belum saya upload. Nah, jadi yang dinamakan standar profesi itu terdiri dari 3 bagian. Ada standar kompetensi, standar perilaku, dan standar pelayanan. Ya. Nah, yang dinamakan dengan etika profesi itu ada di dalam standar perilaku ini. Ya. Nah, diatur di dalam istilahnya kalau di dalam profesi itu kode etik. Ya, disitulah ada tercantum norma-norma ya standar-standar dalam berperilaku ketika menjalankan profesi dinamakan kode etik. Ya, ini standar perilaku. Nah, sementara di dalam profesi itu ada standar yang lain, ada standar kompetensi namanya. Ya, di mana setiap profesi itu punya kompetensi baku yang harus dimiliki oleh semua anggotanya. Kalau dokter yang punya kompetensi dokter, sebagai dokter apa? Dokter umum, dokter spesialis, atau dokter apa? Ya, dokter gigi juga demikian, perawat juga demikian. Ya, ada standar kompetensinya. Sarjana kesehatan masyarakat juga ada standar kompetensinya. Kalau dulu beberapa tahun yang lalu sempat ada ujian kompetensi ya. Ini beberapa tahun ini mandek ya karena masih di dalam pembahasan yang cukup rumit ya. Tapi nantinya pasti ada profesi kesehatan selalu mempunyai standar kompetensi. Semua lulusannya punya kompetensi yang sama. Nah, ini sebagai persyaratan untuk menjadi anggota dari profesi tersebut. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu standar pelayanan. Ya, kalau di dalam undang-undang disebut dengan standar profesi. Jadi kalau di undang-undang disebutkan standar profesi, itu yang dimaksud adalah standar pelayanan. Ya, artinya pedoman yang digunakan ya untuk menjalankan profesinya dengan baik. Ya, bagaimana mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat di dalam suatu institusi kesehatan yang standar itu seperti apa. Ya, jadi ada 3 standar ini. Salah satunya adalah standar perilaku. Di situ adanya etika profesi. Ya. Nah, ini kalau yang di bidang kedokteran ya, ada beberapa standar profesi ini harus memenuhi beberapa persyaratan ya, sesuai dengan ukuran ilmu kedokteran yang ada ya, kemampuan rata-rata sesuai kategori keahlian kedokteran yang sama, situasi kondisi yang sama, dan sarana dan upaya yang sebanding. Jadi standar profesi tadi atau yang dikatakan tadi standar pelayanan gitu ya. Ya, antara satu orang dengan orang lain dengan profesi yang sama itu harus sama, memberikan pelayanan yang sama. Dengan catatan mereka berada pada rata-rata kategori keahlian dokter yang sama. Jadi misalnya begini, dokter A dan dokter B kerja di puskesmas, sama-sama di puskesmas, sama-sama dokter umum. Berarti mereka itu harusnya punya bisa memberikan pelayanan yang sama pada pasien. Situasi kondisinya sama di puskesmas di daerah misalnya. Sarana dan upayanya sama atau sama-sama puskesmas ya, fasilitasnya sama, sarana prasarana sama. Nah, itu yang dijadikan standar.
profesi, ya, standar pelayanan. Nanti pelayanan ini akan berbeda ketika setting tempat kerjanya lain. Jadi sama-sama dokter umum misalnya ya, tapi satunya kerja di puskesmas, satunya di rumah sakit tipe A misalnya. Jauh sekali. Sehingga nanti pelayanan yang diberikan bisa jadi beda. Ya, kenapa? Karena kondisinya tidak sama. Situasi kondisinya tidak sama. Pasien yang datang ke rumah sakit tipe A itu mungkin sudah pasien yang complicated. Penyakitnya macam-macam dari A sampai Z. Beda dengan yang di puskesmas tadi. Sarana prasarana yang tersedia juga berbeda. Ya, sehingga bisa jadi berbeda ya standar pelayanannya, standar profesinya. Ya, padahal sama-sama punya kompetensi yang sama, dokter umum misalnya. Nah, itu ya. Nah, yang dijadikan standar profesi kedokteran itu adalah yang berada dalam strata yang sama, keahlian yang sama, situasi kondisi yang sama, sarana yang sama, itu akan memberikan pelayanan seperti apa. Nah, itu tercantum di dalam standar profesi kedokteran. Ya, dan ini adalah membuat standar profesi ini merupakan amanat dari undang-undang ya, undang-undang praktik kedokteran namanya. Ya, sehingga harapannya setiap dokter yang praktik di Indonesia itu mempunyai standar pelayanan yang sama. Mereka bisa memberikan pelayanan yang sama dimanapun, di Jakarta, di Papua, di Aceh, ya, di Jawa Timur, semuanya sama. Nggak ada yang berbeda. Ini untuk menjamin juga kepentingan dari pasien, ya, supaya tidak terjadi kesenjangan. Ya. Oke, nah menurut organisasi profesi, ya ID ya, bahwa standar profesi itu sebetulnya tidak punya substansi, tapi dia merupakan nilai-nilai profesi kedokteran yang dibatasi oleh kisi-kisi. Jadi seperti sudah saya sampaikan di kuliah sebelumnya, ya, terkadang hubungan antara dokter dengan pasien. Bagaimana dokter itu mengobati pasien, melakukan upaya penyembuhan, itu kadang-kadang itu tidak sama satu dengan yang lain. Karena ada seninya di situ. Kondisi pasien satu dengan yang lain bisa beda-beda. Tapi tetap harus dibuat standar. Ya, di beberapa tempat itu ada yang menyebutnya standar pelayanan minimal, gitu ya. Ya, minimal yang dilakukan itu. Syukur-syukur bisa lebih dari itu. Gitu. Nah, jadi ada standarnya. Walaupun sebetulnya nggak bisa dipastikan, tapi harus ada standar-standar ukuran yang bisa dinilai secara bersama-sama. Ya. Ya, ada standar pendidikan profesi, juga memperhatikan etika, ya, memperhatikan standar kompetensi dari profesinya, ya, apa saja kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusannya, dan standar pelayanan profesi. Oke, ini penjelasannya standar pendidikan profesi. Ya, ini mengacu pada biasanya asosiasi pendidikan profesi secara global, internasional. Ya, jadi ditetapkan ya standar pendidikannya seperti apa, ya, kompetensi yang harus dicapai lulusannya seperti apa, ya. Ini yang standar pendidikan profesi. Kalau etika profesi tadi sudah saya sebutkan, ini adalah kaitannya dengan standar perilaku. Ya, yang dirangkum kalau dokter itu ada yang namanya Kode Etik Kedokteran Indonesia, KODEKI. Ya, dimana kalau misalnya di dalam prakteknya di masyarakat, misalnya ada pelanggaran disiplin gitu ya, ataupun pelanggaran etika, ya, ada yang tidak sesuai dengan kode etik, maka akan diselesaikan melalui suatu majelis kehormatan etik. Ya, kalau dia sampai menyangkut ranah hukum, baru dia akan diselesaikan di peradilan ya. Tapi kalau hanya pelanggaran etika, maka akan diselesaikan melalui MKEK. Nah, pelanggaran etika ini kalau misalnya dia dalam derajat berat sampai menimbulkan kerugian bagi orang lain, bagi pasien misalnya, ya dia bisa kemudian juga dibahas di ranah peradilan. Ya. Tapi secara profesi sendiri nanti tetap ada sidangnya, ya, sidang etik. Ya, ada beberapa kasus malpraktik ya yang akhirnya mungkin di peradilan kemudian dianggap itu bukan sebagai suatu malpraktik ya. Misalnya sudah melakukan
profesinya melakukan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Ya, ternyata tidak terbukti melakukan malpraktik. Di peradilan bisa ditetapkan itu adalah bukan suatu kelalaian misalnya, ya, tapi adalah suatu medical error, ya, atau mungkin ada efek samping dari suatu tindakan. Tapi belum tentu dia lepas dari majelis kehormatan ini, ya. Nanti akan dibahas aspek-aspek etiknya. Sudah melakukan standar pelayanan dengan baik, tapi salahnya apa? Dia tidak memberikan komunikasi yang baik dengan pasiennya. Inform konsennya tidak diberikan secara lengkap misalnya, sehingga terjadilah tuntutan malpraktek itu. Ya, ini secara etik akan di sidang etik yang namanya oleh Majelis Kehormatan Etik. Ya, nanti di tiap-tiap profesi juga ada seperti itu. Ya. Nah, tujuannya apa seperti ini? Untuk memberikan kepercayaan kepada publik. Ya, nah, jadi walaupun mungkin di peradilan ditetapkan bukan bukan malpraktik, ya, tetapi dalam tingkat etik profesi, ya, bisa dilakukan peradilan disiplin namanya, ya, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Ini dilakukan secara terbuka sidang etik ini, supaya masyarakat tahu, oh ternyata di dalam profesi ini, ya, etika profesi itu walaupun mungkin tidak terkait dengan masalah hukum, ya, karena ternyata bukan suatu kesalahan, ya, tetapi dia merupakan medical error atau efek samping dari suatu tindakan, tetapi tetap secara etik, ya, akan dilakukan sidang. Sanksinya bisa berupa teguran, ya, ataupun mungkin misalnya nanti diberikan masa percobaan, diberikan pelatihan lagi misalnya, ya, kalau misalnya terbukti ada kurang terampil dalam menangani suatu tindakan misalnya, ya, sehingga tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi tersebut. Kemudian standar kompetensi, ya. Nah, ini suatu kemampuan dan keterampilan, pengetahuan, perilaku yang harus dimiliki oleh seorang individu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jadi setiap profesi itu harus punya standar kompetensi. Apa sih yang harus kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seorang lulusan profesi kesehatan masyarakat misalnya? Oh, dia harus mampu membuat diagnosis kesehatan masyarakat misalnya. Oh, dia harus mampu untuk memberikan edukasi dan promosi kepada masyarakat mengenai masalah kesehatan yang ada. Nah, itu nanti ada standarnya, namanya standar kompetensi dari profesi. Kalau standar pelayanan adalah standar dalam dia memberikan pelayanan, ya. Ini yang khusus mengenai profesi kedokteran, ya. Saya lanjut aja. Nah, ini saya cuplik satu bagian dari UUPK. UUPK itu Undang-Undang Praktik Kedokteran, ya. Kedokteran ini yang masuk di dalamnya terutama adalah dokter dan dokter gigi. Ya, di mana di dalam pasal 44 itu disebutkan bahwa pelayanan antara satu dengan yang lain itu bisa dibedakan menurut strata sarana pelayanan kesehatannya. Tadi saya sebutkan antara puskesmas satu dengan yang lain itu standar pelayanannya harusnya sama. Nanti akan berbeda kalau dia stratanya lain, puskesmas dengan rumah sakit tipe C misalnya, itu harus ada bedanya. Ya, karena memang beda secara kelengkapan sarana prasarana, tenaga juga beda. Nanti beda lagi dengan rumah sakit tipe B, beda lagi dengan rumah sakit tipe A misalnya. Ya, kalau di era BPJS sekarang, ya, pelayanan kesehatan itu memang harus berjenjang. Ya, tidak bisa kemudian orang sakit dia langsung datang ke rumah sakit tipe A, tidak. Ya, jadi dimulai dari bawah dulu, dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian ke tingkat lanjutnya ada stratanya, ke rumah sakit tipe C dulu. Kalau ada tipe D dulu. Ke tipe C nggak bisa ditangani, baru ke tipe B, baru ke tipe A. Karena memang beda, standar pelayanannya beda. Kalau memang dibutuhkan, bisa diberikan pengantar untuk mendapatkan pelayanan yang lebih lengkap di fasilitas yang lebih lengkap, ya. Stratanya lebih tinggi. Oke, ini hak dan kewajiban, ya, di mana
dokter atau dokter gigi mempunyai hak untuk peroleh perlindungan hukum kalau dia melaksanakan nih ya, kalau dia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar prosedur operasional itu maksudnya adalah standar pelayanan. Ya, dia sudah melakukan sesuai dengan kompetensinya dan dia sudah melakukan tindakan sesuai dengan standar pelayanan yang harus diberikan. Kalau sudah dilakukan itu, maka dia akan punya hak untuk dilindungi secara hukum. Ya, itu haknya. Kemudian kewajibannya memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan SOP. Ya, sesuai dengan standar profesinya dia. Profesi sebagai apa? Dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis misalnya. Dan sesuai dengan standar pelayanan di mana dia memberikan pelayanan di rumah sakit kah atau di puskesmas kah atau di klinik kah ya, serta sesuai dengan kebutuhan medis dari pasien. Ya, ini etika profesi ya, dibuat oleh organisasi profesi atau tepatnya masyarakat profesi untuk mengatur sikap dan tingkah laku ya. Jadi apa namanya, tata cara berperilaku ya, etika profesi itu dalam dia menjalankan profesinya. Etika profesi di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalamnya kepada etika umum. Jadi di dalam etika profesi itu juga berlaku etika secara umum, nggak bertentangan dengan norma masyarakat, sesuai dengan etika yang berlaku secara umum di masyarakat. Ya. Dan juga ya sifat-sifat khusus moralitas profesi pengobat. Ya, jadi pada profesi kesehatan itu memang ada etika-etika khusus, ya, seperti menghormati otonomi pasien, ya, beneficence, ya, non-maleficence, justice, truth telling, privacy, confidentiality, ya, loyalty. Ya. Jadi ada aspek-aspek yang khusus ya dimiliki oleh mereka-mereka yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan. Tujuannya apa? Adanya etika profesi ini salah satunya adalah untuk mempertahankan leluhuran profesi dan melindungi masyarakat yang berhubungan dengan profesi tersebut. Profesi kesehatan itu sejak zaman dulu kala itu memang dikenal sebagai profesi yang luhur. Tidak hanya dokter loh ya, perawat, bidan, ya, tenaga farmasi, ya, termasuk kita di bidang kesehatan masyarakat. Orang yang bekerja di sektor kesehatan itu dianggap sebagai punya profesi yang luhur. Ya, dia bekerja untuk kemanusiaan. Pandangan orang itu pasti beda. Ya, ketika kita bekerja di nantinya, apalagi kalau bekerjanya di institusi kesehatan ya, di puskesmas, ya, rumah sakit, dinas kesehatan, ya, dan kedinasan-kedinasan lain yang berkaitan dengan kesehatan, itu pandangan orang pasti akan berbeda. Karena memang sejak dulu profesi kesehatan itu dianggap sebagai suatu profesi yang luhur. Dia mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga ya kita harus jaga image gitu ya, istilahnya ya. Ya, dari mulai cara kita berpenampilan, ya, cara berpakaian, bertutur kata, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita menjaga, ya, menjaga apa? Teman sejawat. Besok Anda kalau sudah lulus dengan teman-teman Anda sekarang itu adalah sejawat. Tidak boleh saling menjatuhkan. Ya, tidak boleh ada senior junior. Ya, sama-sama ada senior junior, tapi semuanya punya hak dan kewajiban. Yang senior nggak boleh membuli junior, ya. Yang junior juga harus menghormati yang senior, ya. Nah, sejawat dalam profesi kesehatan itu semuanya adalah teman sejawat. Ya, nanti ada salah satu contohnya nanti akan kita sebut ya. Jadi nggak boleh menjatuhkan teman sejawat. Ya, nggak ada aturannya di undang-undang, tapi itu etika di dalam suatu profesi kesehatan. Ya, itu etika profesi. Kalau misalnya nanti Anda bekerja di suatu tempat yang di situ sebelumnya sudah ada senior-senior Anda yang sudah bekerja lebih dulu gitu ya, sama-sama SKM gitu ya, lebih senior ya, jangan tahu-tahu langsung mentang-mentang mungkin jabatan Anda lebih tinggi gitu ya, karena mungkin tingkat pendidikannya lebih tinggi ya, sudah S2 misalnya nanti S3 masuk ke
suatu institusi, tapi Anda masuknya belakangan gitu ya. Nah, itu jangan kemudian mentang-mentang gitu ya, karena pendidikannya lebih, tetap dihormati yang lebih senior. Ya, ya kula nuwun ya, mengucapkan apa namanya ya istilahnya pamit gitu ya, izin ikut bekerja di situ ya. Jadi ada etika profesinya yang itu sebenarnya tidak ada aturannya, tapi secara etika diatur di dalam suatu profesi itu seperti itu. Ya. Ya, termasuk nanti misalnya kalau ada misalnya ada apa namanya kaitannya dengan masyarakat yang kita berikan pelayanan, ya misalnya ada yang komplain, masyarakat yang komplain dengan pelayanan yang kita berikan, ya kita misalnya ada orang yang teman sejawat kita dikomplain, ini saya kok dapat pelayanan nggak memuaskan ya, atau mungkin kok tidak sesuai dengan standarnya yang harusnya diberikan, konsultasi tapi konsultasinya tidak memuaskan gitu ya, dia dikomplain. Kita sebagai sejawatnya jangan malah menjatuhkan gitu ya. Ya, harusnya kita sebagai teman sejawat itu bisa menjaga nama baik dari teman sejawat. Ya, diberikan penjelasan ya supaya tidak semakin memojokkan teman sejawat kita. Adapun kalau mungkin memang teman sejawat kita itu ada kesalahan, kita tegur secara personal, nggak boleh di hadapan orang lain, apalagi di hadapan masyarakat yang kita beri pelayanan. Ya, istilahnya itu haram gitu ya. Nah, jadi kalau mau negur secara personal, tapi di depan masyarakat ya tidak boleh kita saling menjatuhkan. Ya, oke. Itu profesi kesehatan seperti itu karena saking eratnya hubungan antara satu dengan yang lain itu, sehingga karena kita dianggap sebagai profesi yang luhur, kita harus jaga baik-baik. Ya. Nah, di era Undang-Undang Praktik Kedokteran ini memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam kita memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat ya, kaitannya dengan masalah etik ya. Ya, pelanggaran etika itu nanti akan bisa terjadi tuntutan secara moral. Break sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Tinggal 2 slide lagi. Jadi harus hati-hati dengan adanya kaitannya dengan berbagai macam tuntutan dari masyarakat, ya. Baik itu yang berkaitan dengan masalah etika, melanggar disiplin maupun sampai pada pelanggaran hukum. Kalau yang pelanggaran hukum itu nanti kaitannya di ranah pidana maupun perdata. Ya, kalau pelanggaran disiplin ya seperti misalnya ada berpraktik tanpa izin ya atau izinnya sudah kadaluarsa ya. Ini nanti kaitannya dengan masalah registrasinya ya, bisa dicabut izinnya untuk melakukan praktik ya. Atau hanya kalau yang etika ini biasanya adalah tuntutannya secara moral ya, meminta maaf misalnya secara terbuka gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan masalah-masalah etika. Ini sudah tadi ya, etika bagian yang masalah moralitas, pedoman yang disepakati bersama tentang bagaimana berperilaku dalam menjalankan profesi. Etika profesi dalam hal medis ya, terutama adalah pada tenaga kesehatan, dokter misalnya ya, di dalam hubungannya secara profesional dan hubungan kemanusiaan dengan pasien supaya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral. Ya, kalau yang kaitannya dengan hukum itu sudah pengaturan hubungan antara individu dengan masyarakat ya, dan dia bisa memberikan keputusan benar atau salah kalau ada konflik. Jadi kalau hukum ini lebih tegas ya, ada aturan tertulisnya yang dilindungi oleh undang-undang. Oke, saya akan berikan contoh ya, saya stop share dulu mengenai salah satu etika profesi, yaitu etika profesi kedokteran ya, supaya jelas nanti bisa dilihat ya. Dan secara umum di profesi kesehatan ya hampir sama ya etika profesinya. Mana tadi ya, sebentar ya. Sudah kelihatan slide-nya ya? Sudah, Dokter. Nah, kalau di dalam profesi kedokteran, ya kita mengenal itu ada yang namanya sumpah dokter. Nah, di sini ya, di dalam sinilah ya akhirnya kemudian dirumuskan hal-hal yang berkaitan dengan etika profesi kedokteran. Ya, sumpah dokter itu ada saya bersumpah membaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaan. Jadi nantinya kalau kepentingan kemanusiaan ini tidak diutamakan, ya, dia lebih mengutamakan dirinya sendiri misalnya, ya itu bisa dianggap sebagai suatu yang melanggar etika, ya, melanggar etika profesi. Menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya. Memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi. Merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya ini nanti kaitannya dengan rahasia jabatan ya. Nah, dia wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui, termasuk dalam yang kita bahas sebelumnya adalah mengenai rekam medis. Ya. Nah, ini kalau dia melanggar hal yang keempat ini, bisa jadi dia melanggar etika ya. Etika profesinya adalah merahasiakan. Tetapi tidak hanya etika, karena ini dituangkan di dalam suatu undang-undang ya mengenai rekam medis, pelindungan terhadap data-data di dalam rekam medis, maka kalau melanggar yang keempat ini, dia tidak hanya sekedar melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum yang harusnya tidak diungkapkan, tetapi dia membuka rahasia medis yang itu dilindungi secara undang-undang. Ya. Saya akan mempergunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan, tidak akan mempergunakan pengetahuan untuk sesuatu yang bertentangan dengan kemanusiaan, sekalipun diancam. Nah, ini agak susah ya.
kalau dalam kondisi diancam gitu ya, diancam untuk melakukan aborsi. Nah, ini bisa jadi nanti tidak terkena tuntutan hukum, tetapi di dalam masalah etika dia tetap melanggar. Ya. Ya, tapi kalau sudah sampai